Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Maliwin Muhammadiyah Yogyakarta. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan siap menerima pelajaran kimia. Untuk kali ini kita masih akan meneruskan mengenai termokimia. Kita tahu bahwa perubahan dari energi dalam sama dengan kalori yang diterima atau dilepas ditambah dengan kerja. Suatu reaksi eksoterm maka energinya min 100 kilojoule, melakukan kerja minus 5 kilojoule. Yang ditanyakan besarnya jumlah kalor yang dibebaskan. Kita tahu bahwa delta E sama dengan Q plus W. Delta E nya tadi diketahui berapa? Minus 100 kilojoule. Q-nya dicari, kemudian karena dia melakukan kerja, maka tenaganya keluar sebanyak berapa? Sebanyak minus 5 kilojoule. Sehingga Q-nya sama dengan min 100 ditambah dengan 5. Sehingga jumlah kalori yang dibebaskan berapa? Yang dibebaskan ke lingkungan sama dengan minus 95 kilojoule. Kalor reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap adalah delta entalpi, yaitu perubahan entalpi. Berarti kalau kita belajar tentang termokimia, maka tidak lepas dari yang namanya entalpi, yaitu tenaga dalam yang ada hubungannya dengan kalor pada tekanan tetap. Sedangkan kalau reaksi endoterm, maka H produk sama dengan H produk lebih besar dari H reaktan, sehingga delta H-nya positif karena H produk lebih besar dari H reaktan. Yang nomor 4, entalpi molar. Ya, kita harus ada standar. Jadi berapa entalpi atau delta H standar itu diukur pada tekanan 1 atmosfer dan suhunya 25 derajat Celcius, atau kalau kita jadikan Kelvin 298 Kelvin. Untuk jenis reaksi itu ada 3, yaitu reaksi peruraian, reaksi pembentukan, dan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran entalpinya biasanya negatif. Mengapa negatif? Karena tenaganya digunakan untuk apa? Diperlukan contohnya untuk menggerakkan mobil, menggerakkan motor, menggerakkan diesel, dan sebagainya. Maka entalpinya keluar. Kemudian untuk delta H atau entalpi pembentukan, ini biasanya entalpinya negatif. Contohnya apa? Contohnya hidrogen direaksikan dengan oksigen membentuk apa? Contohnya membentuk air, maka delta H-nya adalah negatif. Sedangkan yang namanya apa? Yang namanya peruraian itu entalpinya itu adalah positif atau yang disebut dengan endoterm. Jadi endoterm biasanya berlaku untuk peruraian, sedangkan untuk pembakaran dan pembentukan
ini adalah reaksinya adalah eksoterm. Kita sudah mengenal yang namanya persamaan kimia sewaktu di kelas 4 ya, yaitu reaksi-reaksi antara reaktan kemudian menghasilkan produk ya, yang apa yang dibatasi oleh anak panah. Sedangkan yang namanya apa persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Contohnya ini apa? Contohnya adalah entalpi pembentukan amonia. Ya. Jadi untuk apa? Untuk pembentukan itu adalah per 1 mol. Kalau per urean yang diuraikan juga 1 mol. Kalau yang pembakaran maka yang dibakar adalah 1 mol. Jadi untuk pembentukan apa? Untuk pembentukan amonia 1 mol diperlukan setengah mol nitrogen ditambah 3/2 hidrogen. Nitrogen kita tahu bentuknya gas, hidrogen kita tahu bentuknya gas, amonia kita tahu bentuknya gas. Kalau di laboratorium amonianya wujudnya cair karena apa? Karena mereaksikan dalam bentuk cair lebih mudah daripada dalam bentuk gas. Di sini terbukti bahwa entalpinya apa? Entalpinya negatif 46 kilojoule. Mengapa kok negatif? Ya karena pembentukan. Untuk apa? Untuk mengukur apa? Untuk mengukur entalpi atau kalor dalam suatu reaksi, maka dipergunakan kalorimeter ya. Jadi ini kalorimeter boom ya. Kalau kalorimeter boom itu biasanya ada pemanasnya. Artinya apa? Artinya di sini dihubungkan dengan elemen listrik ya. Jadi ini kalorimeter, di sini adalah mangkok tempat sampel. Kemudian kalau perlu dialiri listrik supaya menghasilkan panas ya, kalau itu perlu panas, sehingga ini adalah kawat pembakar. Dari sampelnya diletakkan di dalam apa? Di dalam tabung reaksi, di dalam bejana reaksi ini ya. Kemudian dimasukkan dalam suatu lingkungan ya, biasanya kita menggunakan air ya, untuk larutnya. Di sini ada pengaduknya supaya apa? Supaya meratakan reaksi. Kemudian ada termometernya untuk apa? Ya untuk mengukur perubahan suhu. Ya. Untuk rumusnya apa? Untuk rumusnya delta H sama dengan minus Q sama dengan M kali C kecil dikalikan delta T. Ya. Delta T ini adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, ya kan? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Kemudian C-nya apa? C kecil ini adalah kapasitas jenis kalor jenis dari air. M-nya apa? M-nya adalah massa larutan, ya. Jadi kalau delta T-nya kok positif, ya, delta T-nya kok positif, itu berarti kan dia melepaskan panas ke lingkungan. Berarti mesti entalpinya negatif. Ya. Demikian juga kok di sini kok malah menjadi dingin. Delta T-nya apa? Delta T-nya negatif. Ini negatif, ya. Positif hasilnya negatif, ya. Negatif paling negatif positif, sehingga kalau terjadi pendinginan berarti reaksinya adalah dia membutuhkan atau menyerap energi dari lingkungan, sehingga entalpinya adalah positif. Nah, demikian untuk pelajaran kali ini. Untuk selanjutnya nanti
kita bahas tentang apa? Tentang hukum Hess, ya, bahwa yang namanya reaksi itu tidak tergantung jalan, tapi tergantung awal dan akhir reaksi. Ya. Kemudian kita tadi juga kenal yang namanya entalpi molar. Entalpi molar peruraian, ya. Definisinya apa? Yaitu entalpi yang dihasilkan jika kita menguraikan 1 mol senyawa, ya. Pada apa? Kalau standar ya pada 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Demikian juga kalau kita entalpi molar dari pembentukan, itu apa? Entalpi yang dibutuhkan untuk apa? Entalpi yang dibutuhkan untuk membentuk 1 mol zat. Nah, demikian juga nanti dengan pembakaran, ya. Pembakaran yaitu entalpi mol yang dilepas untuk pembakaran 1 mol bahan bakar. Contohnya apa? Contohnya bensin. Nah, dalam bensin ada apa? Ada isooktan dan normal heptan. Ya, jadi kita ukur nanti masing-masingnya. Ya, kalau perlu dipisahkan dulu antara isooktan dan normal heptannya. Demikian para siswa kelas 5, silahkan dipelajari materinya, kemudian dicoba soal-soalnya. Kalau nanti ada kesulitan bisa tanya ke teman, bisa tanya ke Google, atau bisa tanya ke Ustadz atau ke orang tuanya, kalau orang tuanya kebetulan adalah guru kimia atau dosen kimia. Semoga kalian lekas paham, bisa menyelesaikan soal-soal mulai dari yang mudah sampai yang sulit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.